Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Irfan Hakim dengan NRP 50262011110 dari perwakilan kelompok A1 mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dari jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini saya mewakili teman-teman yang lain, yaitu ada anggota lain, Yagi Aditya Muhammad dan juga Naufal Sadewa. Nah, kami di sini akan mendemonstrasikan prototipe, high fidelity prototipe aplikasi Saroga. Nah, aplikasi Saroga ini adalah aplikasi mobile atau smartphone yang berfungsi untuk sebagai media sharing atau berbagi informasi mengenai sarana olahraga di sekitar penggunanya. Jadi semisal ada seseorang yang ingin melakukan kegiatan olahraga, entah itu main bulu tangkis, voli, atau futsal, atau tenis, mereka itu kan pasti membutuhkan sarana olahraga atau lapangan. Nah, di sini Saroga menyediakan informasi mengenai sarana-sarana di sekitar penggunanya yang bisa disewakan atau bisa digunakan. Seperti itu, kurang lebih. Di sini ada terlihat logo dari Saroga dan juga tagline-nya yaitu Sport Venues Made Visible. Nah, ketika kita klik, kita akan dibawa ke halaman utama, yaitu di beranda. Nah, pada demonstrasi kali ini, akan dilakukan 3 task atau 3 aktivitas yang bersifat sederhana, sedang, dan juga kompleks. Untuk task pertama, kita akan melakukan pencarian informasi, melihat detail informasi dari sebuah sarana olahraga, kemudian kita temukan nomor teleponnya dan kita menelpon pihak pengurus sarana tersebut gitu. Untuk misalnya kita ingin menyewa lapangannya atau menggali informasi lebih dalam mengenai lapangan tersebut seperti itu. Sebelumnya ini bisa dilihat di bagian bawah ada navigation bar, ada beranda, ada sarana, ada bookmark, ada profile, lalu di bagian atas ini ada menu bar, search bar, dan juga notifikasi. Lalu di tengah-tengahnya di bagian beranda ini ada carousel, yang ketika kita klik maka kita akan bisa melihat rekomendasi sarana olahraga yang berbeda-beda. Lalu juga ada bagian explore sarana olahraga yang berisi card dari sarana-sarana yang tersedia di aplikasi Saroga yang direkomendasikan kepada penggunanya. Nah, untuk task pertama, kita akan melihat detail lapangan olahraga. Nah, ini ketika kita klik, kita bisa melihat detailnya ada lapangan basket kenjeran beserta reviewnya ada bintang 4 gitu ya, 4,4. Lalu ada juga terlihat informasi mengenai harga sewa per jam dan juga sarana alamat lapangan dan juga nomor telepon serta deskripsi. Nah, di bagian bawah ada arah untuk melihat ke Google Maps, ulasan, dan juga untuk edit kalau kita ingin mengedit informasinya. Sini ada bookmark, diskusi, dan juga share, tombol share. Nah, kita di sini akan melakukan telepon. Kita klik tombol telepon, lalu bisa terlihat ini ceritanya adalah halaman telepon yang biasa ada di smartphone masing-masing. Ketika kita klik call, maka kita ceritanya menelpon pihak sarana tersebut, seperti itu. Itu untuk task pertama atau pekerjaan pertama. Nah, pekerjaan yang kedua adalah kita akan melakukan review. Oh, sebelumnya kita juga bisa melihat sarana olahraga lewat sini. Di menu navigation bar, kita klik sarana, kita akan melihat daftar cabang olahraga. Gitu. Ketika kita klik badminton, maka akan terlihat daftar lapangan bulu tangkis, misalnya. Kita klik back. Kalau kita klik lapangan basket, kita akan lihat daftar lapangan basket yang tersedia, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan review atau ulasan terhadap sebuah sarana olahraga. Kita klik sarana, lalu kita klik badminton gitu misalnya, atau basket.
klik basket, lalu kita klik salah satu lapangan. Di sini kita bisa klik lapangan basket Kenjeran. Lalu ketika kita ingin menulis ulasan atau melihat ulasan terlebih dahulu, kita bisa klik ulasan. Di sini bisa terlihat daftar ulasan yang telah diberikan oleh pengguna-pengguna lainnya. Lalu jika kita ingin menulis ulasan, kita klik tombol tulis ulasan, dan kita bisa menambahkan foto dan juga menulis detail ulasannya seperti apa. Ini sudah di hardcode, jadi sudah diisikan. Karena ini sebuah prototype, jadi punya keterbatasan, kita tidak bisa menginputkan suatu teks ya. Lalu kita bisa klik kirim ketika kita ingin menambahkannya. Lalu nanti akan ada halaman review berhasil ditambahkan. Lalu untuk kerjaan terakhir, itu kita akan menambahkan informasi mengenai sarana olahraga baru. Misalnya di sekitar kita ada lapangan yang baru dibuat, gitu, baru jadi. Lalu informasinya belum ada di aplikasi Saroga. Nah, kita ingin menambahkan informasi mengenai lapangan tersebut ke aplikasi Saroga. Kita sebagai user bisa menambahkan informasi tersebut karena memang aplikasi Saroga berpusat pada pengguna, artinya menambahkan informasi sarana olahraga adalah pengguna itu sendiri, tidak harus pemilik lapangannya, seperti itu, supaya informasinya tetap up to date. Kita bisa klik ke bagian menu bar kalau kita ingin menambahkan informasi venue atau sarana, kita klik. Nah, di sini ada halaman tambah venue, kita isikan data-datanya, beserta gambarnya juga kalau misalnya ada gitu ya. Dengan kategorinya, olahraga apa, lokasinya, harga per jam bukanya sampai kapan, dan deskripsinya. Kalau kita ingin klik, kalau kita sudah benar pengisiannya, kita bisa klik simpan, dan venue berhasil ditambahkan. Namun, di aplikasi Saroga, informasi mengenai venue baru itu harus divalidasi oleh tim Saroga terlebih dahulu oleh admin. Jadi tidak bisa sembarangan orang menambahkan informasi venue, karena bisa saja informasinya tidak valid, dan itu malah merugikan pengguna-pengguna lain. Jadi harus divalidasi terlebih dahulu. Kita klik OK, dan itu adalah task yang terakhir yang didemonstrasikan di sini. Lalu untuk fitur-fitur lain, di sini ada bookmark untuk membookmark lapangan yang ingin kita tandai gitu. Lalu ada juga profile. Di sini masih sederhana tampilannya, hanya ada histori sarana yang dikunjungi dan juga favorit. Lalu juga ada fitur, di sini ada notifikasi di bagian kanan atas. Lalu ada juga fitur lain. Mungkin belum ditambahkan. Ada fitur untuk masuk ke Google Maps. Ini ceritanya Google Maps ya. Kalau kita bisa buka gitu di Google Maps. Lalu juga fitur share untuk membagikan venue. Dan itu dia. Oke, itu saja demonstrasi yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.